aja karena kalian udah memberikan ekspektasi yang salah kepada partner kalian bahwa kalian sweet dan itulah dimana siklus toxic akan terjadi. So just be real from the beginning. If you are a gentleman, continue being a gentleman for the rest of your life. If that's not your style, ya jangan pura-pura di awal terus nggak konsisten seiring berjalannya waktu. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Tanya Haloha. Dan seperti biasa di segmen Tanya Haloha ini kita akan menjawab seluruh DM-DM ataupun cerita kalian yang ada di kolom komentar kita ataupun di Telegram kita di @halohahati yang udah masuk ke kita dan kita akan baca ini sekarang sama Cinta Laura. Welcome Kak Cinta, Thank you. Baik, aku suka banget studionya. It's so cozy. Dan ya suka keren-keren. Terima kasih. Keren. Nah sekarang spesial banget karena Kak Cinta tuh datang ke sini. Sedikit kita mau bahas dulu kenapa Kak Cinta hadir pada hari ini ya di Tanya Haloha. Karena sebetulnya Tanya Haloha itu biasanya kita cuma jawabin komentar dari netizen, dari followersnya kita sebutnya Haloha Bestie. Oh, tapi hari ini Haloha Bestie akan dijawab langsung sama aku pertanyaannya. Nah, itu perbedaannya. Karena Kak Cinta juga sekalian ada film yang lagi jalan ya? Iya, Agen Plus 62. Makanya hari ini pakai kaos ini. Tapi tetap bikin fashionable ya. Kaos promo but make it CLK gitu. Kayaknya Kak Cinta emang selalu cantik aja ya dimanapun, kapanpun. Thank you. Dengan style-stylenya yang selalu, I like it. Thank you so much. Tapi aku langsung masuk dulu ke sini kali ya sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari Haloha Bestie. Di Agen Plus 62 kakak jadi siapa? Ya, jadi Agen Plus 62 adalah film drama komedi yang diperanin aku, Keanu dan juga Mbak Rika Diah Pitaloka. Dan film ini menurut aku ya tentu bakal seru banget ya karena dua orang itu kocak banget. Tapi yang aku suka ya seperti biasa aku kalau pilih project tuh selalu yang memiliki pesan moral yang kuat. Dan di film ini walaupun aku belum mau bocorin terlalu banyak, kita bisa dibilang membuat kritik sosial lah bahwa di Indonesia sekarang banyak banget orang-orang terutama rakyat kecil yang terdampak secara perekonomian karena bisnis-bisnis gelap gitu. Nah, karakter aku Jessica adalah seorang cewek yang confident, yang agak centil dan cegil, punya bisnis salon yang diam-diam di balik itu semua sebenarnya membina bisnis gelap gitu. Jadi bisa bilang aku villainnya di film ini. Wow. Tapi kakak tadi jadi Jessica. Iya. Aku jadi Jessica, tapi aku hanya mau a disclaimer ya, walaupun dia seorang antagonis di sini atau villain, menurut aku dia nggak menggambarkan villain pada umumnya. Karena kalau kalian memperhatikan body language Jessica atau cara dia berbicara dengan orang-orang, dia itu selalu manis, selalu tahu bagaimana memposisikan dirinya, nggak hanya dari segi fashion, tapi juga dari segi bagaimana dia berbicara atau berperilaku terhadap orang lain. Dia nggak kasar, tapi karena dia tahu bagaimana menggunakan sisi femininnya sebagai senjata untuk bisa mempersuade orang untuk melakukan apa yang dia mau. Itulah kekuatan dia. Wow, ternyata emang ya kadang ya pelaku jahat itu yang justru tidak kelihatan dari kasat mata, guys. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Haloha Bestie. Bisa di pop up di sini karena ini kayaknya akan sedikit banyaknya juga nyambung sama karakter Kak Cinta sebagai Jessica di film Plus 62. Bener ya? Agen Plus 62 ya. Pertanyaan pertama, sebagai cewek yang kuat dan independen banget, menurut Kak Cinta, apakah cewek mandiri itu emang cenderung susah jatuh cinta? Kadang aku ngerasa makin kuat aku berdiri sendiri, makin takut cowok buat deketin aku. Oke, menurut aku semakin independennya kita bukan berarti makin sulit jatuh cinta, tapi kita lebih logis aja dalam memilih pasangan. Dan itu penting banget ya, karena semakin independen kita sebagai perempuan, kita semakin sadar bahwa kalau dari segi material ya, kita bisa memberikan diri kita sendiri apapun yang kita mau, tanpa tergantung siapapun. Jadi saat kita mau menerima seseorang untuk masuk ke dalam kehidupan kita, untuk apa kita milih orang yang bakal malah nyusahin kita, bikin hidup tambah stres, dan bikin kita nggak bahagia. Jadi menurut aku cewek yang independen itu sadar bahwa cinta itu nggak cukup.
Saat kita menemukan seseorang yang mungkin kita sukai, banyak faktor-faktor yang harus kita pikirin. Pertama, dari segi finansial. Apakah orang ini stabil, nggak hanya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi juga bisa memberikan aku hidup yang aku inginkan. Itu pertama. Kedua, dari segi nilai-nilai atau values. Apakah kita punya nilai-nilai yang sama tentang agama, tentang anak, tentang bagaimana membina sebuah keluarga, dalam bagaimana kita melihat dunia. Like, hal-hal ini adalah hal-hal yang mungkin ada orang anggap sepele, tapi ini krusial banget. Karena kalau nilai-nilai kehidupan kita nggak align atau kita nggak bisa kompromi agar bisa mencari titik tengah, trust me, akan banyak konflik yang datang di masa depan yang akhirnya akan mempersulit hubungan kalian untuk menjadi langgeng atau bisa masuk ke fase selanjutnya. So it's not that independent women find it difficult to fall in love, tapi mereka lebih logis dan tahu bahwa ya kalau kita ingin hubungan yang sukses, ya nggak cukup suka atau attracted atau jatuh cinta. Banyak banget, I don't believe love is enough. Kalau orang bilang, oh nggak apa-apa, yang penting cinta, that's sorry to say, buat aku naif. Ya sih, kenapa mungkin ya kalau aku sedikit nanggepin dari hal-hal Besti dengan pertanyaan yang ini, sebetulnya mungkin kenapa cewek independen itu agak lebih susah, bener tadi kata Kak Cinta bilang, ya logikanya udah lebih jalan aja, mungkin karena dia ngelewatin fase-fase sebelumnya juga yang ngebuat dia punya pertimbangan atau punya perbandingan dari yang sebelum-sebelumnya dia udah alamin dalam hidupnya. Jadi sebetulnya bukan sulit jatuh cinta, atau mungkin kolam yang kamu cari aja kali bukan pada tempatnya. Bisa jadi kan, kenapa kamu ngerasa kayak gue sulit banget jatuh cinta, apa karena gue terlalu mandiri ya? Kayaknya nggak karena kayak gitu deh, kayaknya karena lo nyari di kolam yang tidak tepat aja sebetulnya. Bisa jadi. Atau kalau misal tadi pertanyaannya, jadi karena gue makin independen, cowok tuh makin takut. Sebenarnya berarti bukan dia orangnya aja yang patut untuk bersama-sama lo gitu. Kalau laki-laki itu cenderung takut untuk ngedeketin perempuan yang dia lihat adalah independent woman atau terlalu mandiri banget, ya berarti emang bukan market lo aja nih cowok gitu. Dan jangan memaksa untuk cowok itu masuk ke market kalian. Jangan, don't bring yourself down for somebody else. Hanya karena mungkin takut kesepian, bisa jadi kan. Itu akan jadi konflik luar biasa di masa depan. Laki-laki yang minder dengan seorang perempuan yang mereka rasa ada di atas mereka, ada dua possible outcome. Pertama, mereka bisa jadi toxic dengan membuat kita merasa kecil, mau itu verbal abuse lah, atau berhenti menunjukkan rasa cinta, atau menjadi sosok yang dingin sengaja agar kita mempertanyakan value diri kita. Bisa itu, atau kedua ya akhirnya mereka nyeleweng dan lain sebagainya, karena itu salah satu cara untuk mereka merasa lebih menjadi laki-laki, which is really dumb, tapi ya that's human psychology, kita nggak bisa kontrol itu. So jangan menurunkan standar kalian demi memiliki pasangan. Honestly, it's worth the wait. Iya benar. Walaupun orang bilang mungkin ya takut kepalang waktu lah atau kepalang target segala macam, kayaknya nggak ada alasan deh untuk kayak kita harus nurunin mahkota kita sendiri yang udah kita taruh, kita pajang dengan harga yang serupa sedemikian baiknya karena kamu sudah menyusun itu semua dengan baik sebelumnya ketika kamu sendiri, hanya untuk orang lain yang lu udah tahu dia gak mampu bikin mahkota itu. That's right. Preach. Aku suka kata yang kamu gunakan, mahkota, because we're all queens. Yes. Tapi kan karena di Agen Plus 62 juga kakak menjadi sosok lady boss gitu kan, yang mungkin kalau kita nggak tahu ya, ini karena aku belum nonton filmnya ya, gambaran di kepala aku lady boss itu adalah sosok yang dingin, sosok yang tegas, sosok yang menyeramkan. Terlepas tadi Kak Cinta sudah bilang kalau Jessica tuh nggak kelihatan kayak gitu loh gitu kan. Nah kalau karakter Jessica di film Agen Plus 62 ini, karena ini bukan film romance ya, kita sebenarnya nggak terlalu melihat ke dalam kehidupan romantisnya Jessica. It's not actually something that's important. Tapi saat aku membangun karakter Jessica, aku dan sutradara film ini yaitu Mbak Dina Jasanti memutuskan bahwa Jessica datang dari keluarga broken home, di mana saat tumbuh besar ayahnya meninggalkan dia dan ibunya. Nah, gara-gara faktor itu membuat hati Jessica jadi keras, membuat hati dia jadi beku. Karena rasa kecewa itu, akhirnya Jessica memilih untuk menguatkan dirinya dengan menunjukkan kepada dunia bahwa
dia baik-baik saja, dia kuat, dia nggak perlu siapapun atau apapun, dan akhirnya kenapa dia jadi peran antagonis atau kenapa dia akhirnya memiliki bisnis gelap dan lain sebagainya, karena itu adalah cara Jessica untuk menghandle rasa sakit dan kecewa yang dia rasakan saat masa kecil, untuk mengambil kekuatan yang dia inginkan, dan dia akhirnya membangun bisnis sebesar Asia Tenggara, yang sebar luas itu sebesar Asia Tenggara, karena untuk sebenarnya menunjukkan ke ayah dia, walaupun dia nggak ketemu ayahnya bahwa look at me, aku Jessica, aku bisa jadi pemimpin, aku bisa jadi yang terbaik, aku bisa memiliki kekuatan yang luar biasa, semua orang tunduk kepada aku. Dan itu semua akibat rasa sakit yang dia rasakan saat masa kecil. Jadi sebenarnya rasa kecewa, rasa insecure pada dirinya sendiri waktu masih kecil, kenapa ayah saya ninggalin saya, kenapa hidup saya begini, akhirnya dia transformasikan rasa kecewa itu menjadi kekuatan, tapi kekuatan yang salah gitu. Yes. Betul. Nah, seru juga, kita harus nonton ya guys. Tapi kita masuk dulu ke pertanyaan kedua sebelum nantinya kita akan lebih bahas detail tentang karakter Jessica dan film Agen Plus 62 ya. Silakan bisa di pop up di sini. Pertanyaan kedua adalah, aku mau tanya, dalam hubungan percintaan, seberapa penting sih kejujuran sejak awal? Apa boleh kita nyamar dulu jadi versi terbaik diri kita biar si pasangan kita tuh suka dulu sama kita? Ya, ini tuh proses seumur hidup yang harus kita jalani ya. Tentunya saat kita masih kecil atau remaja, sangat wajar kalau kita punya topeng karena ingin menunjukkan yang terbaik pada orang yang kita sukai. That's normal. Emang itu bisa dibilang sumber pembelajaran. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kita dewasa, apalagi aku belajar dari topeng-topeng yang aku miliki dulu dan topeng-topeng yang orang lain tunjukkan kepada aku bahwa kalau memang yang kita cari adalah relationship yang serius, dari awal udah jangan punya topeng. Karena nanti kita akan membuat sebuah ekspektasi yang gak realistis. Saat dari awal kita menunjukkan yang terbaik, tapi kita tidak bisa secara konsisten menjadi sosok baik yang kita udah tunjukkan di awal gitu. So we should be very careful. Kayak misalnya di relationship aku yang sekarang ya, karena aku udah belajar dari yang dulu-dulu, aku belak-belakan banget, bahkan ada teman-teman aku yang bilang dia nggak kaget atau sakit hati kamu overt itu. Dan aku bilang enggak apa-apa, aku lebih pilih dia tahu apa yang aku mau sekarang juga daripada nanti misalnya kita mau lebih serius, dia kaget aku mau A, B, C, D. I don't want that. He better know exactly what I want now. Kalau dia nggak sanggup, mundur. Atau kalau dia nggak mau, which is fine, kita nggak boleh memaksa pasangan kita untuk menjadi seseorang yang kita inginkan. Kalau dia nggak mau berubah, nggak apa-apa juga, kita yang mundur, karena ya udah, that means this person is great, but this person's not for me, gitu. Iya sih, aku juga suka kenapa. Tapi kalau aku lebih ke menurut aku ya, pertemuan pertama adalah pertemuan yang menyatakan jati diri orang itu sebenarnya, menurutku. Jadi kalau aku aja bisa ngenilai dia bagaimana dia, aku juga harus nunjukin gimana aku biar dia tuh bisa tahu realnya aku. Absolutely. Karena mungkin di umur-umur sekarang yang kita mikirnya bahwa gue mau udah mulai serius nih, gue mau menuju ke arah hubungan yang menikah, let's say gitu ya, atau apa. Ya lu udah nggak perlu basa-basi lagi, kan kita juga bukan anak SMA ya gitu, berarti bukan anak sekolah yang cuma nyarinya hai, teman ngobrol, teman video call, sleep call gitu-gitu, kan udah nggak di fase itu. Ketika lu udah nggak di fase itu, bener kata Kak Cinta, ya jadi diri lu sendiri aja. Kalau dia terima, dia maka bisa bareng sama lu. Kalau dia nggak terima, ya berarti bukan dia market lo. Sesimpel itu kan. Atau kalau misalnya let's say di awal dia terima nih dengan belak-belakannya kita, di pertengahan dia komplain, ya pertanyaannya balik lagi ke diri lo sendiri. Lo mau toleransiin nggak pasangan lo nggak terima sepenuhnya tentang diri lo? Atau lo mau adjustable nggak, menyesuaikan dengan apa yang dia tidak sukanya? Kalau nggak mau, ya mundur. Jangan dipaksain satu hal hanya untuk memenuhi ekspektasi diri kita sendiri. Sebenarnya menurut aku ya, berekspektasi itu boleh. Yang nggak boleh adalah ekspektasi itu wajib untuk terlaksana. Dipaksakan kepada partner kita. Yes, gitu. Kalau misalnya kita, ya ekspektasi kan adalah sebuah harapan ya. Jadi menurutku lo berharap apa aja tuh nggak apa-apa. Cuma yang salah adalah ketika harapan itu lo tanggungkan kepada orang lain, dan orang lain itu yang punya kuasa, yang punya tugas untuk mewujudkannya. Yang nggak benar dong, ya kan? Karena menurut aku ya, trauma kita, sakit hati kita, rasa cinta kita, rasa syukur kita, dan semua rasa yang kita miliki sebagai manusia bukanlah tanggung jawab orang lain. Cerita kita, apa yang sudah kita alami, ya karena hidup kita sudah berjalan sebelumnya, sebelum ketemu dia.
Maka ketika lo punya semua rasa itu sebelum ketemu dia, kok dia sih yang harus jadi punya tanggung jawab untuk ngebersihin apa yang udah terjadi sebelum dia hadir? Ya, ini it's not fair menurutku. Yeah, I agree, but still at the same time, kalau dari awal kita udah menjadi diri kita sendiri, sebenarnya itu semua nggak usah di-preface. Like orang itu akan mengerti bahwa kita udah punya history ini. Kalau dia nggak sanggup, ya udah, like just back off gitu. Yeah. It's that simple. Sebenarnya nggak usah di-complicate gitu. Dan one more thing, ini untuk mungkin teman-teman yang usianya masih mungkin teens atau early 20s, apalagi buat cowok, kalau dari awal kalian udah menjadi gentleman terhadap pacar kalian, itu jangan berubah ya, harus konsisten. Atau dari awal jangan jadi gentleman aja, karena kalian udah memberikan ekspektasi yang salah kepada partner kalian bahwa kalian sweet, dan itulah dimana siklus toxic akan terjadi. So just be real from the beginning. If you are a gentleman, continue being a gentleman for the rest of your life. If that's not your style, ya jangan pura-pura di awal terus nggak konsisten seiring berjalannya waktu gitu. Terus ujung-ujungnya maling salah-salahan ya kan. Kamu dulu kayak gini, sekarang tuh beda. Ya habis kamu ribut. Ya Allah repot hidup ya kan. Akhirnya saling salah-salahan dan disitulah terjadi apa ya, sebuah relationship yang nggak sehat. Aku main-main kalung ini lepas. emosi tapi nggak ditunjukin. Gitu. Oke, karena kan kenapa juga kita ada pertanyaan yang kita ambil karena di Agen Plus 62 juga Kak Cinta tuh jadi seorang lady boss yang mungkin dia juga menyamar identitasnya dan segala macam, tapi balik lagi ya, apa yang Kak Cinta jadi Jessica di film Agen Plus 62 itu tidak bisa lu duplikat dengan pertanyaan-pertanyaan seputaran cinta kehidupan ya. It's a different things gitu menurut lu. Completely different sih. Yeah. Jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan ketiga. Let's go. Sebenarnya kenapa ya banyak cewek yang pintar dan powerful malah dapet cowok yang insecure? Oke, jadi cewek yang mandiri dan powerful itu menurut aku ada dua tipe. Yang sendirinya juga sebenarnya insecure, ada juga yang sangat yakin dengan dirinya sendiri. Kita ngomongin versi satu dulu, powerful, mandiri tapi sebenarnya insecure. Kadang-kadang mereka memilih laki-laki yang maaf kata mungkin tidak se-qualified mereka atau mungkin masyarakat anggap di bawah mereka agar mereka bisa mengatur-ngatur laki itu. Aku pernah bertemu beberapa kasus, aku nggak bisa bilang siapa atau relasinya apa sama aku karena nanti ketahuan siapa, yang yaitu secara finansial independen, sekolah di luar negeri, hidup nyaman, tapi akhirnya maaf memilih laki-laki yang menurut aku secara moral tidak baik, nggak punya banyak hal, tidak bisa memberikan keluarganya banyak. Karena kenapa dia awalnya memilih laki-laki itu, yaitu laki-laki itu memiliki topeng. Di awal sweet, jadi dia mikir ya udahlah walaupun laki-laki ini nggak punya apa-apa, tidak bisa memberikan aku sesuatu yang signifikan, tapi dia orang baik. Nah, laki-laki ini di awal sangat gampang diatur sama orang yang aku kenal ini. Karena ya itu secara finansial kan semua dari dia. Bisa dibilang ya ceweknya di cowoknya lah di situasi ini. Dan itu it was a matter of control karena dia pun melihat dulu ibunya diduakan oleh ayahnya. Jadi dia berjanji pada dirinya sendiri suatu hari nanti saat saya punya pasangan, saya nggak akan membiarkan pasangan saya memperlakukan saya seperti itu. Jadi mau saya yang kontrol. Oke. Itu satu. Itu versi satu. Jadi kadang-kadang banyak perempuan yang independen memilih seseorang di quote-unquote di bawah mereka agar mereka bisa mengatur pasangan mereka. Yang sebenarnya menjadi dinamika yang juga nggak sehat. Iya betul. Tapi versi kedua, let's say perempuannya mandiri tapi yakin dengan dirinya sendiri, ya aku rasa walaupun mungkin di awal dia terjerumus dalam sebuah relationship di mana laki-lakinya insecure, seiring berjalannya waktu dia akan sadar bahwa ini dinamikanya nggak sehat dan saya harus mundur. Ya seperti yang kita udah bahas tadi, banyak orang menggunakan topeng. Aku pun bisa memberikan example pribadi aku di mana waktu aku selesai kuliah dulu, aku sempat pacaran sama seseorang yang sebenarnya secara pendidikan setara, secara pekerjaan juga prospeknya luar biasa. Cuman karena dan di awal dia tuh terlihat sangat-sangat bangga dengan semua pencapaian aku, kayak aku punya karir, sekolahnya bagus dan lain sebagainya. Tapi setelah 4 bulan 5 bulan berpacaran, mulai kelihatan tuh dia insecure dan merasa emasculated oleh pencapaian aku. Nah, di situasi itu mungkin cewek versi satu tadi yang insecure dia akan terima-terima aja, nggak apa-apa, I already love him, aku nggak mau lagi cari yang baru, nggak mau kehilangan, terima aja deh. Tapi cewek yang yakin dengan dirinya sendiri dan tahu nilai dirinya, saat melihat situasi seperti itu akan menyadari, oke, kalau ini memang sudah
karakter yang dimiliki pasangan kita, kayaknya ini jangka panjangnya nggak akan sehat. Dan kalau nggak ada solusi yang bisa kita dapatkan setelah berdiskusi, lebih baik mundur aja. So I think women who are sure of themselves, nggak selalu, tapi akan sering sekali menyadari saat dihadapi situasi seperti itu, it won't work out. So they have to back off. Tapi ada situasi nomor 3 yang ingin aku bahas. Kadang-kadang ada perempuan yang independen dan juga yakin dengan dirinya sendiri, tapi mungkin akhirnya berpasangan dengan laki-laki yang belum sesukses dia. Kadang-kadang situasi itu nggak apa-apa, selama pasangan yang kita pilih secure dengan dirinya sendiri, tahu value-nya, mengenal dirinya sendiri, tidak terintimidasi oleh kesuksesan kita, dan memiliki mental di mana dia mau berproses agar suatu hari bisa merealisasikan potensi dirinya dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kalau itu masih bisa diterima, karena itu berarti orang itu memiliki growth mindset dan memiliki keinginan dan juga kemampuan untuk berjuang agar suatu hari nanti bisa setara dengan kita. Itu bisa diterima. So yeah, I mean relationships are so hard, dan lagi-lagi apa yang aku jelasin bukan rumus pasti yang akan menghasilkan sebuah relationship yang gagal atau sukses, tapi ini adalah tendensi-tendensi dan juga pattern yang udah aku observasi selama aku hidup. Tapi aku jadi menarik ya, ternyata independen itu terbagi menjadi 3 menurut Kak Cinta, dan itu semua ternyata aku agree gitu. Karena kalau misalnya ditanya sebenarnya kenapa ya banyak cewek yang pintar, yang powerful, tapi ketemunya mungkin sama cowok-cowok yang insecure atau mungkin belum pada posisi si perempuannya, misalnya let's say gitu ya. Aku kayaknya pernah bahas deh di Haloha Hati, di konten lain gitu. Aku lupa sama siapa, antara Kak Aca atau Kak Marsyanda gitu, aku lupa. Kita pernah bilang bahwa kayaknya Kak Marsyanda deh, dia bilang bahwa kita akan attract seseorang ketika aura kita sama. Ketika kayak aku juga agak bingung ya Kak, cara jabarinnya gimana. I know what she means, the energy though. Iya, ketika energi lo ada di posisi yang makanya tadi aku suka banget ketika Kak Cinta tuh bisa ngejelasin 3 bagian tadi dengan bahasa yang lebih general gitu ya, mungkin orang teman-teman lain bisa dengerin. Kalau gitu. bahasa Marsyanda aku ngerti banget. Kalau kita low vibration, dalam arti kita walaupun kita mapan, kita pintar dan lain sebagainya, tapi kita mempertanyakan diri kita sendiri, nggak yakin, merasa tidak cukup dan lain sebagainya, kita akan meng-attract orang-orang yang juga low vibration. Tapi kalau kita high vibration, dalam arti kita mampu mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita, mau berproses, mau bertumbuh, mau berkembang, dan terbuka untuk terus belajar, kita udah high vibration tuh. Kita juga akan memiliki tendensi untuk meng-attract orang-orang dengan high vibration juga. So itu dia dari spiritual, POV, kalau aku lebih dari logical POV, tapi sebenarnya dua-duanya sama. Sama, betul. Gitu. Karena emang waktu sama Kak Caca juga ya, aku bilang kalau iya juga ya, ternyata ya kita kenapa bisa ketemu sama orang yang itu lagi, mungkin sebenarnya karena kitanya sendiri masih di fase itu juga. Jadi jangan pernah ngelihat dari hanya kesuksesan lo sebagai di posisi yang finansial ataupun pendidikan only atau family only, tapi ya lo bisa ngelihat kesuksesan itu dari bagaimana lo dengan diri lo sendiri bisa menyadari, oh gue tuh orang yang seperti ini ya, gue udah gimana. Jadi kayak personality menurut aku jauh lebih penting takarannya dari segi pencapaian yang bisa dihitung dengan nominal angka sih. Karena personality itu kan cuma kita yang tahu dan orang lain yang bisa menilai. Tapi kalau misalnya kesuksesan cuma dari ekonomi, pekerjaan, karir, atau mungkin pendidikan, keluarga lo siapa, itu bisa dihitung dan nominal angka cuma 0 sampai 9, abis itu balik lagi ke 0 juga. Kan 10 0 lagi gitu, 11 1 lagi gitu. Jadi kayak menurut aku semua yang bisa dihitung bukanlah suatu bentuk standar yang pasti. Justru standar yang baik untuk lo bisa taruh pinang atau apa ya, taruh diri lo jejak di situ adalah satu hal yang justru tidak ternilai. Dan itu yang lebih penting untuk lo bangun sebetulnya. Karena ketika yang tidak ternilai aja bisa berhasil lo bangun dengan sangat baik, maka hal-hal yang ternilai bisa lo dapetin dengan lebih mudah. Gitu kan. I like nih dengan Kak Cinta nih. Kita kan sering menang cinta sama kayak gini. Tapi anyway, Kak, di Agen Plus 62 ini. Yes, kalau kita mau ngomongin dari POV low vibration, high vibration, Jessica udah pasti bukan low vibration karena dia di usianya yang late 20s ini, dia udah tahu bahwa dia itu hebat
dia itu pinter, dia itu cantik. Kalau dari segi itu dia sangat yakin dengan dirinya sendiri. Tapi kayaknya masih ada inner child dia yang bertanya kenapa orang nggak bisa mencintai aku seutuhnya. Bukan cinta romantik ya, cinta dari keluarga, cinta dari persahabatan. Dan makanya dinamika Jessica bersama Dito, yaitu karakternya Keanu, sangat penting dalam film Agen Plus 62 ini. Karena kalau kita lihat dari film Plus Agen 62, Dito adalah orang pertama yang benar-benar bisa melihat Jessica apa adanya. Terlepas kejahatan dia, terlepas topeng yang dia pakai, Dito, karakternya Keanu, sebenarnya melihat hati Jessica yang masih ada lah yang murni gitu. Dan bisa dibilang karakter Dito, karakternya Keanu ini adalah sosok yang sangat penting bagi Jessica. Karena mungkin kalau Jessica bukan high vibration tapi juga bukan low vibration, melalui pertemanannya dengan Dito, pelan-pelan hati Jessica yang udah dilumuti es mulai meleleh dan dia mulai bisa merasakan kehangatan lagi, which allows her to slowly move up her energy spectrum gitu. Nah sekarang aku jadi mulai makin ngerti nih kenapa tadi kan Kak Cinta di awal bilangnya dia selalu mau dia hanya mau mengambil project-project yang menurut dia tuh ada nilai-nilai moralnya, ada hal penting bisa dipelajari sama teman-teman yang nonton nanti. Jadi aku bisa nangkap nih dari 3 pertanyaan ini dari sejauh kita podcast ini ya. Tadi Kak Cinta sempat bilang si Jessica dengan karakternya yang begitu dia dulunya mungkin masa kecilnya itu katakanlah maaf kelam gitu kan, dia punya inner child yang terluka, belum sembuh tapi masih sering kambuh dan segala macam, sampai akhirnya dia ketemu sama seseorang yang bisa ngelihat diri dia apa adanya dan si S itu lama-lama memudar. Nah jadi kalau aku bisa ngambil benang merah sedikit walaupun belum nonton ya, jadi pas nonton pasti aku yakin aku makin banyak dapat pesan-pesan gitu. Walaupun belum nonton aja aku jadi ngerasa bahwa oh iya juga ya sebenarnya seluruh manusia itu pasti punya sisi jahatnya, sisi violentnya yang mungkin kita nggak terlihat aja atau dia nggak nunjukin aja atau mungkin belum terasa aja, we don't know gitu kan. Tapi setiap orang yang mungkin punya sisi itu atau yang benar-benar orang jahat lah ya kasarannya, itu pasti masih ada sisi humanisnya, masih ada sisi kemanusiaannya. Dan kenapa dia bisa kayak gitu? Udah pasti ada alasan-alasan sebelumnya di belakangnya. Dan karena alasan itu benar, alasan itu tidak bisa kita pukul rata untuk kayak kita maafin ya, iya nggak harus maafin, nggak harus dijadiin kayak ya udah gitu dia jahat kayak gini karena dia let's say broken home atau apa gitu misalnya. Ya nggak juga, nggak perlu dibenarkan, cuma kita jadi bisa mengerti kenapa sih orang ini jadi kayak gini. Let's say kayak tadi pertanyaan tadi ya, kenapa sih laki-laki itu jadi insecure? Oh mungkin karena dia tahu posisi dia masih ada di kondisi yang di sini, bla bla bla, itu semua ada reasonnya. Tapi balik lagi kayak tadi Kak Cinta bilang, ketika memang orang itu jahat dan dengan alasan apapun di belakangnya, ketika ada satu orang yang bisa murni, sejati, tulus melihat diri kita tuh apa adanya, ya perlahan kita juga luluh. Perlahan sih kejahatan-kejahatan yang mungkin ada di sekeliling kita, energi-energi negatifnya juga lama-lama akan pudar. Dan kita pun jadi mungkin bisa belajar untuk gimana attract ke hal positif, gimana kita juga bisa akhirnya merapikan satu persatu yang sudah hancur. Gitu teman-teman. Jadi pintar-pintar milih temen ya harusnya. Dan mau menambahkan aja, di Agen Plus 62 ini aku nggak hanya sebagai aktris, tapi juga aku berperan sebagai executive producer. Dan kayak aku bilang tadi, kenapa aku mau nggak hanya jadi aktris tapi juga executive producer dalam project ini, karena ya memang Wahana Kreator kan dikenal sebagai rumah produksi yang selalu menghasilkan karya yang nggak hanya membuka pikiran masyarakat, tapi juga kadang-kadang memberikan kritik sosial terhadap apa yang kurang atau apa yang salah dalam masyarakat kita. Tadi kan aku udah jelasin sedikit, walaupun aku belum mau spoiler, bahwa bisnis gelap yang dibina Jessica itu adalah komentar sosial terhadap kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi melebihi itu, aku harap melalui karakter Jessica, masyarakat bisa melihat bahwa terutama buat sosok perempuan yang kuat, don't judge a book by its cover, karena selalu ada alasan kenapa seorang perempuan atau manusia pada umumnya bisa menjadi sosok yang terlihat egois, terlihat mandiri, tidak terlihat tidak memiliki banyak empati, tapi sebenarnya itu biasanya datang dari luka yang mereka sendiri pernah alami di masa lalu mereka. So be careful to judge people gitu.
Keren-keren, ternyata banyak hal-hal yang bisa diambil dari film ini. Tadi aja kita mungkin baru ngobrol berapa menit, kita juga udah bisa, aku pribadi udah bisa ngambil beberapa intisari dari film Agent Plus 62. Jadi kayaknya kalau kita nonton secara full kita bisa lebih banyak tahu nih. Yes, makanya kalian jangan sampai ketinggalan film Tayangnya kapan? Agent Plus 62 akan tayang tanggal 3 Juli 2025 di bioskop di seluruh Indonesia. So nanti datang ke premiernya ya. Mau anyway, Celine. anyway 4 Juli adalah it's my birthday. Jadi Satu hari setelah yeah, your ini. birthday eve. Jadi sehari sebelumnya kita nonton. Kita akan rayakan film Agent Plus 62. Exactly. Oh, you're Cancer, so you feel a lot. Kak Cinta apa? Leo, duh. Oh my god, tapi sahabat aku banyak Leo, jadi kayak aku mengerti Leo Yeah. sedikit gitu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau tahu juga kayak detail-detail apa aja sih, mungkin info-info yang terkait film Agent Plus 62 atau mungkin misalnya kayak Kak Cinta dengan semua cast di Agent Plus 62 lagi promo kemana atau apa, kalian bisa cek aja di Instagramnya @filmagent plus 62 nih, ada di bawah sini, nanti kita akan tulisin juga. Dan buat teman-teman yang lain, kalau kalian mau tahu, tadi kan mungkin Kak Cinta sempat udah nyampein bahwa Kak Cinta juga eksekutif produsernya bareng sama Wahana Kreator, karena mereka Wahana Kreator ini adalah salah satu production house yang bisa menaungi beberapa karya-karya yang menurut Kak Cinta itu bagus-bagus karena mengangkat isu sosial, memberikan banyak edukasi mungkin terhadap karya-karyanya. Nah, kalau kalian penasaran karya apa lagi sih selain Agent Plus 62 ini, kalian bisa cek aja di Instagramnya @wahana.creator. Ini akan kita tulis juga di bawah sini. Jadi monggo silakan dicek-cek, atau mungkin juga bisa dicek dari Instagramnya Kak Cinta yang pasti update selalu tentang apapun yang Kak Cinta kerjakan. Absolutely. But anyway, thank you banget Kak Cinta Aku udah yang datang. thank you, I love it. Hostnya suka juga sangat kritis, jadi aku suka bahwa kamu bisa menambahkan POV kamu sendiri, opini kamu sendiri. That's really great. Thank you. So well done. And ya, sekali lagi jangan lupa nonton Agent Plus 62 mulai 3 Juli di bioskop di seluruh Indonesia. Oke, tapi sebelum pulang aku mau ngasih satu hadiah. Yes. Oh, oke. Adalah gift dari Halo Hati, bisa Yes. tumbler dan kita ada tulisannya. Oh, aku bacain ya. Cinta-cintaan, selingkuh, keluarga, si paling zodiak, baca-baca DM. Wow, oke. Apa ini artinya? Apakah ini deskripsi karakter Jessica? Ada beberapa yang aku juga, tapi nggak semuanya. Si paling zodiak ya. Baca-baca DM. Kalau cinta ya, cinta baca-baca DM enggak. Si paling zodiak ya, keluarga sure, selingkuh no, cinta-cintaan juga enggak sih, mungkin dulu waktu masih remaja. Iya, karena sebetulnya ini adalah tumbler dari IP kita sebelumnya. Oh, oke. Podcast besarnya itu namanya Halo Hati. Aku punya partner namanya Bocok Ahmad. Nah, Tanya Haloha ini adalah anak IP-nya gitu. I see. Ya, jadi kita tuh di dalam satu universe-nya Halo Hati tuh kita ada Tanya Haloha yang baca-baca DM, Oke. ada konten lain si paling zodiak yang emang zodiakan, Iya. dan cinta-cintaan dan membahas perselingkuh itu ada semua di Halo Hati. Jadi buat teman-teman juga, kalau kalian ketinggalan seluruh episode Halo Hati, bisa langsung ditonton aja di channel YouTube kita di @blummedia, atau kalian mau nonton secara audionya juga sudah bisa di Spotify-nya dengan nama @halohati. Kalau teman-teman juga mau DM ke kita, mau cerita-cerita baik tentang pribadi kalian, atau kalian mau diundang langsung ke studio kita juga boleh, silakan aja tulis di kolom komentar YouTube kita atau Instagram kita di @bloomdaily.id, atau mungkin di Instagram @halohati, dan juga bisa DM juga ke atau komen juga di TikToknya kita di @halohati, di @bloommedia. Dan buat teman-teman, kita juga udah punya Telegram khusus Haloha Bestie yang selama ini nontonin kita semua dari season 1 sampai season 7 terakhir gitu ya. Boleh banget langsung aja join ke Telegramnya secara gratis, itu ada di link Instagramnya @halohati. Tinggal klik aja langsung kita connect gitu. Jadi kita akan sering berdiskusi di Telegram itu teman-teman. Terima kasih lagi sekali lagi untuk Kak Cinta. And I love the Tumblr, ini pasti kepake karena aku memang Tumblr banget anaknya. Kalau kalian mau, Tumblr juga sudah dijual ya teman-teman. Bisa DM ke Instagramnya Bloommedia atau ke Instagramnya Haloha. Anyway, Kak Cinta semoga sukses untuk filmnya. Amin, Salam thank untuk you. seluruh kru yang bertugas dan semua pemain. Semoga filmnya bisa tembus 1 juta penonton lebih. Amin. Amin. Lebih ya, hopefully. Lebih ya, 10 juta penonton. Wow. Ya kan? Amin aja dulu kan. Harus juga teman-teman cobain untuk nonton, jangan lupa di tanggal 3 Juli 2025. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.